sudah menjamin mendapatkan tempat di surga, Pak, ya. Sehingga ada ayat ma'alladina an'amna 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Sehingga ada kayak gitu. Artinya apa? Di dalam jual beli itu kita, kalau kita melaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, karena di situ masuk kategori zikir, Pak, ya. Kategori zikir, Pak, ya. Zikir yang demikian yang kadang-kadang kalau kita zikir mahdoh ngucap subhanallah la ilaha illallah sudah jelas zikir dan kita dalam. Tapi kalau berzikir yang urusan kayak gitu tidak semua orang bisa melaksanakan, ya. Itu perlu aturan yang jelas. Sehingga Sayyidina Umar sampai memukul orang, ya. Sampai memukul orang waktu orang berjualan yang dilihat tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Jadi gara-gara seorang kita yang ramai nanti akan makan semua yang tidak halal, Pak. Itu yang dihindari oleh ajaran Islam. Riba, ya. Al-Quran hanya menyebut satu, riba. Ahallallahul bai', jual beli itu halal. Artinya halal, pengertian halal itu orang yang berjualan boleh mengambil untung dan keuntungan itu halal. Itu pengertian al-halal bai'ah, ya. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Riba itu bukan hanya orang minjam uang 1 juta balik 1.200.000, bukan hanya itu. Riba itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, ya, itu 73 pintu. Ini yang zaman sekarang lebih kayaknya riba itu sudah tidak dihitung orang, ya, zaman sekarang. Karena itu kita sebagai umat Islam harus tahu, ya. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Pak, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah melaknat orang-orang yang makan riba melalui lisan Rasulnya, Pak, ya. Akal riba, yang pertama makan riba, ya. Itu sudah jelas makan karena makan riba. Yang kedua wa muwakkiluhu, yang mewakili pelaksanaan riba. Saya buka urusan pinjam meminjam, kan. Dengan berbagai cara untuk menarik keuntungan, saya tidak tahu arti yang penting saya untung. Itu saya yang bikin aturan, yang menjalankan Pak Sakirin, padahal bukan modal Pak Sakirin. Itu yang disebut wa muwakkiluhu, yang mewakili saya. Berarti Pak Sakirin bukan duitnya, tapi Pak Sakirin kena. Karena Pak Sakirin mewakili saya. Kemudian yang ketiga wa katibahu, dan yang mencatatnya. Pak Sakirin punya sekretarisnya kena karena mencatat. Kemudian yang wa syahidaihi, dan yang menyaksikan. Karena dalam Islam yang diatur kan setiap utang piutang ada 2 orang saksi, itu harus tercatat. Yang jadi saksi juga kena. Padahal ulah saya, berapa orang yang sudah terlibat itu. Belum yang makannya gitu. Ini yang dihindarkan oleh Islam. Oleh karena itu memang wajar, Pak. Kata Rasulullah ditegaskan, hum sawaun, mereka yang berempat itu sama hukumnya, Pak, ya. Kalau saya yang punya modal ke neraka, Pak Sakirin yang melaksanakan ke neraka, tukang catatnya neraka, yang jadi saksi neraka, yang makannya apa gitu. Ini yang tidak dimaukan oleh dan riba ini, Pak, memang kita harus hati-hati, Pak, ya. Harus hati-hati. Mengapa, Pak, ya? Ini saya catat, takut salah ngomong, Pak, ya. Tapi pernah sudah saya sampaikan, Pak, ya. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, Pak, ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, qa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, ya. Ar-riba salatatun wa sab'una baban. Yang disebut riba itu, Pak, ya. Yang disebut riba itu sampai 73 pintu, Pak, ya. 73 bentuk riba. Artinya bukan sedikit, ya. Aisaroha, paling ringannya dosa riba, Pak, ya. Ini ancamannya. Aisaroha, paling ringannya dosa riba itu mislu ayyangkihar rajul ummuhu, ya, sepadan dengan orang yang menyetubuhi ibunya. Naudzubillah, Pak. Itu 1 pintu. Artinya sekali kita mengerjakan riba.
disamakan mithlu ayyang tihar rajulu ummuhu, sepadan atau sama dengan seorang menyetubuhi ibunya. Naudzubillah, Pak. Itu yang paling ringan, aisar. Aisar itu artinya paling ringan, Pak ya. Wa inna arbar riba, paling berat riba itu, Pak ya. Paling beratnya riba irdur rajulul muslim, yaitu merusak kehormatan orang Islam, Pak ya. Itu paling berat, Pak. Dosa riba itu. Yang dikatakan irdul muslim, merusak kehormatan Islam. Saya dengan Pak Sakirin buka toko sama-sama, Pak ya kan. Berdampingan. Itu menurut orang yang tidak ngerti itu bukan riba. Lalu Pak Sakirin maju, saya tidak maju. Lalu saya cari dukun, pergi ke dukun. Bagaimana supaya dengan Pak Sakirin itu tidak laku. Walaupun tokonya buka, dilihat tidak buka. Sehingga orang tidak tertarik untuk beli Pak Sakirin. Ini riba. Saya dapat berapa dalam satu hari itu? Kalau satu hari. Nah, ini berarti kan saya merusak kehormatan Pak Sakirin. Sehingga Pak Sakirin yang harus mendapat rezeki yang halal melalui dagangnya pada saat itu tidak dapat. Karena ulah saya. Itu dosa yang paling beratnya riba. Padahal menurut kita itu bukan riba. Itu masuk. Dan itu semua kena. Yang dukunnya, yang saya.